Mental juara super gila, walau bermain 10 orang, Persib sukses bekuk Dewa 1-0. Bojan Hodak pamerkan pertahanan tak tertembus Maung Bandung. Dibungkam Pangeran Biru, pelatih Dewa United akui Persib beda kelas dan terlalu kuat. 3 fakta menarik di balik kemenangan 1-0 Persib Bandung lawan Dewa United. Semuanya kami rangkum hanya di Pangeran Biru Channel. Mental juara super gila, walau bermain 10 orang, Persib sukses bekuk Dewa 1-0. Persib Bandung menunjukkan mental juara yang luar biasa ketika berhasil menaklukkan Dewa United dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-13 Super League 2025-2026. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, laga berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal. Andrew Jung tampil sebagai pahlawan melalui gol penalti pada menit ke-61 yang sekaligus memastikan Maung Bandung meraih kemenangan ke-6 beruntun. Duel ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang bagaimana Persib kembali menunjukkan karakter kuat dalam tekanan berat. Gol tunggal Andrew Jung berawal dari insiden di kotak penalti ketika William Barros dijatuhkan Nick Kuipers saat mencoba menyambut umpan Mark Klok. Wasit sempat meninjau ulang kejadian tersebut melalui VAR sebelum akhirnya menunjuk titik putih. Keputusan itu memicu protes dari kubu Dewa United, namun wasit tetap bergeming. Menariknya, Nick yang sebelumnya sudah mengantongi kartu kuning di babak pertama tidak diberikan kartu tambahan. Andai diberi kartu kuning kedua, bek asal Belanda itu harus meninggalkan lapangan lebih cepat. Keputusan ini menjadi sorotan karena dianggap sangat krusial dalam jalannya pertandingan. Setelah unggul, Persib justru berada dalam tekanan intens. Dewa United meningkatkan tempo permainan dan melancarkan gelombang serangan ke pertahanan Maung Bandung. Situasi kian genting ketika Beckham Putra Nugraha diusir wasit pada menit ke-87 setelah menerima kartu kuning kedua dalam selang waktu hanya 7 menit. Kartu pertama ia terima usai melanggar Nick Kuipers dan kartu kedua diberikan setelah ia dianggap melakukan pelanggaran terhadap Taisei Marakawa. Persib pun harus bermain dengan 10 orang di momen krusial, memaksa tim asuhan Bojan Hodak tampil ultra defensif untuk mempertahankan keunggulan tipis mereka. Di balik kemenangan ini, komposisi pemain Persib kembali mencuri perhatian. Teja Paku Alam tampil kokoh di bawah Mistar dengan performa konsisten yang membawa Persib mencatat 6 kemenangan beruntun. 4 bek diisi oleh Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Julio Cesar, dan Eliano Reidenders yang tampil disiplin sepanjang laga. Di lini tengah, Mark Klok dan Tom Hai tetap menjadi motor permainan. Absennya Luciano Guaicochea dan Adam Alis membuat Bojan Hodak memilih menurunkan Frans Putros sebagai gelandang bertahan. Fleksibilitas Putros yang bisa bermain di berbagai posisi membantu menutup celah sekaligus memberi ruang bagi Hai untuk lebih agresif dalam melakukan penetrasi. Di sektor sayap, William Barros dan Sadil Ramdhani kembali dipercaya sebagai pendobrak pertahanan lawan. Barros yang aktif bergerak di sisi kanan menjadi pemain penting dalam memancing pelanggaran yang berujung penalti. Sementara Sadil beberapa kali berhasil menciptakan peluang lewat kecepatan dan dribblenya. Dengan tambahan 3 poin ini, Persib kini mengoleksi 22 poin dan naik ke posisi kedua klasemen sementara, menggeser Malut United yang belum memainkan laga pekan ke-13. Kemenangan dramatis ini semakin mengukuhkan Persib sebagai salah satu kandidat kuat juara musim ini, terutama dengan mental tempur yang mereka tunjukkan meski harus bermain dengan 10 pemain di penghujung laga. Bojan Hodak pamerkan pertahanan tak tertembus Maung Bandung. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak bisa menyembunyikan rasa bangganya setelah timnya berhasil mengalahkan Dewa United dalam laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 21 November 2025.
Pertandingan yang sejak awal diprediksi berlangsung ketat itu benar-benar menyajikan duel sengit antar dua tim papan atas. Meski Persib datang dengan modal kemenangan beruntun, Dewa United mampu menunjukkan kualitas yang membuat Maung Bandung kesulitan menembus pertahanan mereka. Gol tunggal Andrew Jung melalui titik penalti menjadi satu-satunya pemecah kebuntuan dalam pertandingan penuh tensi tersebut. Bojan Hodak mengakui bahwa kemenangan ini tidak datang dengan mudah. Ia menyebut sejak sebelum laga dimulai, dirinya sudah memprediksi jalannya pertandingan bakal menuntut kerja keras ekstra dari skuadnya. Dewa United yang musim lalu berhasil mengalahkan Persib kembali tampil disiplin dan penuh determinasi. Menurut Bojan, kualitas individu serta organisasi permainan Dewa membuat pertandingan berlangsung ketat dari menit pertama hingga akhir. Tekanan demi tekanan yang datang dari tim tamu membuat Persib harus mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik mereka untuk mengamankan 3 poin. Situasi semakin menantang bagi Persib ketika mereka harus bermain dengan 10 pemain setelah Beckham Putra Nugraha menerima kartu merah pada babak kedua. Hilangnya satu pemain membuat Persib berada dalam kondisi tertekan, terutama menghadapi gelombang serangan bertubi-tubi dari Dewa United yang mencoba mencari gol penyeimbang. Namun, meski dalam kondisi timpang jumlah pemain, Maung Bandung tetap tampil disiplin dan tidak kehilangan fokus. Bojan menyebut mentalitas dan sikap kerja timnya menjadi faktor vital sehingga Persib bisa bertahan dengan rapat hingga peluit akhir. Dalam kesempatan tersebut, pelatih asal Kroasia itu secara khusus menyoroti performa lini belakang Persib yang menurutnya tampil sangat solid. Meskipun menerima banyak tekanan, pertahanan yang diisi oleh kombinasi pemain muda dan senior itu mampu menjaga area kotak penalti dari ancaman berbahaya. Dewa United memang beberapa kali mendapat kesempatan, namun tak satu pun yang berhasil menembus gawang Peja Paku Alam. Bojan mengaku puas karena timnya kembali mencatatkan clean sheet dan menunjukkan perkembangan positif dalam hal konsentrasi, positioning, serta kerjasama antar lini. Bagi Bojan Hodak, kemenangan ini memiliki nilai yang sangat penting, bukan hanya karena tambahan 3 poin, tetapi juga sebagai bukti kuatnya karakter Persib dalam menghadapi situasi sulit. Ia berterima kasih kepada para pemain yang tetap tenang dan disiplin meskipun dalam kondisi tertekan. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan membuktikan bahwa Persib memiliki fondasi pertahanan yang semakin kokoh dalam beberapa laga terakhir. 3 poin malam ini sangat berharga. Dari segi pertahanan, saya sangat senang karena kita lagi-lagi tidak kebobolan, ujarnya. Dibungkam Pangeran Biru, pelatih Dewa United akui Persib beda kelas dan terlalu kuat. Pelatih Dewa United ungkap alasan timnya melempem saat hadapi Persib. Pelatih Dewa United, Jan Olde Rickering, mengungkap alasan timnya tak berdaya di hadapan Persib Bandung. Dewa United kalah 0-1 pada pekan ke-13 Super League 2025-2026. Gol Andrew Jung dari titik penalti membuat Dewa merasakan 5 kekalahan beruntun di kompetisi domestik pada pertarungan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat 21 November 2025 malam. Setelah pertandingan, saya tidak bisa begitu saja menyalahkan tim. Kami sudah menyusun rencana melawan Bandung karena dari pengalaman sebelumnya, ketika kami memberi mereka masalah secara taktis, mereka biasanya tidak punya solusi, kata Rickering dalam sesi konferensi pers setelah laga. Namun Rickering mengaku timnya kurang mampu menciptakan peluang kali ini. Di babak pertama, ada beberapa bola yang diarahkan ke belakang pertahanan mereka, terutama dari sisi kiri. Itu bagian dari strategi, tetapi kualitas umpan kami kurang baik, kata Rickering. Meski begitu, Rickering mengaku bangga dengan cara timnya bermain dan tetap mempertahankan identitas permainannya. Kami tahu Bandung memiliki identitas berbeda. Kami sengaja membiarkan mereka menguasai bola karena kami tahu mereka akan menendang bola jauh dan itu adalah salah satu cara mereka meraih kesuksesan, tuturnya. Juru taktik asal Belanda ini mengatakan seharusnya tim bekerja 10 kali lebih keras dibandingkan saat finish di posisi 16 setelah musim lalu mengakhiri musim di posisi kedua. Saya senang dengan tim ini, tetapi secara keseluruhan saya rasa kami tidak melakukan pekerjaan kami dengan baik di periode persiapan musim panas dan itu menjadi bagian dari masalah, ucapnya. Tetap saja, kata Rickering, dia bangga dengan para pemainnya dalam fase sulit seperti ini karena mereka masih bisa bermain dengan percaya diri dan tetap berpegang pada cara bermain timnya. Benar, kami tidak banyak menciptakan peluang, tetapi kami bermain sesuai identitas kami dan itu hal yang membuat saya bangga, ucapnya.
Atas kekalahan ini, Dewa United sudah melewati 6 laga beruntun di Super League dengan sekali imbang dan 5 kali kalah. Deretan kekalahan terjadi dalam 5 laga terkini. Mereka terakhir menang saat berhadapan dengan PSBS Biak pada 20 September 2025. Dewa United menang 3-1 saat itu. 3 fakta menarik di balik kemenangan 1-0 Persib Bandung lawan Dewa United. Persib Bandung meraih kemenangan ketika berjumpa Dewa United pada laga pekan ke-13 BRI Super League, Jumat 21 November malam, waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api itu diwarnai dengan beberapa fakta penting bagi Persib Bandung. Laga berjalan dengan tensi tinggi sejak menit awal. Namun, dengan banyak peluang pada babak pertama, Persib maupun Dewa United gagal mencetak gol. Banyak peluang, akan tetapi kurang presisi dalam finishing. Persib akhirnya memastikan kemenangan lewat gol Andri Jung pada menit ke-62. Jung mencetak gol lewat eksekusi penalti. Persib mendapatkan penalti setelah William Barros dijatuhkan dan wasit memastikannya lewat bantuan VAR. Hasil tersebut membuat Persib melanjutkan catatan positif sebelum jeda internasional. Sementara, bagi kubu Dewa United, mereka kini berada pada situasi genting. Ini dia 3 fakta menarik pada laga Persib versus Dewa United tadi malam. Pertama, Andri Jung cetak gol 3 laga beruntun. Andri Jung cetak gol kemenangan untuk Persib. Gol tersebut menegaskan bahwa bomber berusia 28 tahun tersebut sedang dalam performa terbaik atau on fire. Dia tak berhenti mencetak gol. Andri Jung mencetak gol pada 3 laga beruntun. Sebelumnya, pemain asal Prancis tersebut mencetak gol pada duel lawan Selangor FC dan Bali United. Total, dia sudah bikin 6 gol. Andri Jung hanya sekali absen bikin gol pada 7 laga terakhir. Kedua, tren kemenangan Persib Bandung. Persib benar-benar berada pada grafik yang positif. Persib selalu menang pada 6 laga terakhir di semua ajang. Bahkan, pada periode tersebut Persib hanya sekali gagal nirbobol, yakni ketika menang 3-2 lawan Selangor FC. Secara khusus, di BRI Super League Persib menang pada 4 laga terakhir. Hasil ini mendongkrak posisi Persib di klasemen. Maung Bandung kini berada di peringkat ketiga klasemen dengan 22 poin dari 10 laga yang dimainkan. Dan fakta ketiga, Dewa United di titik nadir. Bukan hanya Persib yang menoreh catatan, Dewa United juga. Hanya saja, Dewa United menorehkan catatan negatif. Alexis Mesidoro dan kawan-kawan selalu kalah pada 3 laga terakhir di BRI Super League. Sebelum kalah dari Persib, Dewa United juga kalah dari PSM Makassar dan Borneo FC. Bukan hanya kalah, Dewa United juga gagal mencetak gol pada periode tersebut. Tentu, ini adalah catatan minor karena materi pemain Dewa United cukup mumpuni. Mereka punya banyak pemain dengan level tinggi, akan tetapi gagal mencetak gol.